Halo football people, selamat datang di MNCU Extra Time, podcast bola kampus yang membahas sepak bola di dalam dan juga di luar negeri. Karena bagi kami, sepak bola bukan hanya sekedar soal 90 menit di atas lapangan, tapi juga ada cerita menarik, ada emosi, ada perjalanan dan juga ada sejarah yang terus ditulis. Saya Kak Andri, dan kali ini, atau episode kali ini kita akan membahas tentang Persib Bandung yang OTW hat-trick juara. Kali ini saya nggak sendiri teman-teman semua, karena ada rekan saya yang merupakan fans Persib Bandung, yaitu ada Fajar dan juga ada Dimas. Oke, menurut lu berdua nih, gimana melihat perjalanannya Persib Bandung selama satu musim ini lah? Ya. Karena kan sebelumnya juga sudah juara dan juga tahun ini adalah ibaratnya sedang dalam masa emas lah, menuju sebuah sejarah baru, diambang rekor baru yang mungkin tidak akan pernah dicapai oleh klub manapun nanti. Sulit lah. Ya, gimana nih? Kalau kita lihat perjalanan Persib di musim ini, tentu kan di musim ketiganya Boyan Hodak ini kan perombakan pemain besar-besaran tuh. Terlebih di lini depan kita ngelepas Siro, kita ngelepas David da Silva, kita ngelepas Tyran. Nah, itu kan pemain depan sampai ke tengah kan mayoritas pada dilepas. Dan ternyata di awal musim sempat terseok-seok sebenarnya. Adem-adem ayam aja seri menang, cuman tipis-tipis. Cuman yang Boyan pinter adalah dia tahu gimana caranya menang walaupun bisa dibilang ugly win lah. Itu yang spesial dari Boyan yang nggak dipunya pelatih-pelatih lain di klub Indonesia gitu sih. Oke, kalau kata Fajar ini ugly win ya, si Boyan punya magis yang nggak semua memiliki. Menurut gimana Din? Kalau Persib musim ini tuh dia emang yang benar Pak Fajar bilang. Yang Fajar bilang kayak emang awal tuh agak terseok-seok karena dia kan harus fokus ke Asia juga ya. Asia sama di Liga. Nah, emang kalau yang kita lihat kayaknya Boyan itu ngelepas para pemain itu buat nyantumin di Asia. Makanya mereka mempunyai pemain-pemain yang kualitasnya di atas pemain sebelumnya. Ada Barba, ada Tom Hai, terus ada mungkin ada Berwinyo lah yang buat berganti Ciro yang napasnya tuh udah terseok-seok karena udah tua menurutnya dari Bojan. Nah terus kalau sampai dari pertengahan ke bawah itu udah mulai kelihatan chemistry-nya ya Pak. Itu udah jadi, chemistry-nya udah jadi, udah enak mainnya. Dan Persib itu yang dia andelin bukan cuma pemain depannya doang yang buat nyetak gol, tapi mulai dari pemain tengah hingga pemain belakang. Pokoknya di tahun ini lebih kolektif lah. Iya, kalau di 2 tahun sebelumnya kan kita ngandelin DDS terus. Berarti menurut kalian salah satu alasan kenapa Persib begitu mendominan di Liga 1 salah satunya itu ya? Kolektif pemainnya merata ya. Semua pencetak golnya merata dari depan, tengah. Kita lihat aja top skornya siapa sekarang. Nah gitu. Sepanjang musim ini kira-kira siapa yang layak mendapatkan kredit poin dari lu sebagai seorang fans Persib? Kalau menurut saya itu Barba. Kenapa Barba? Barba karena yang awal-awal dia adaptasinya agak sedikit susah dan sempat ada problem juga sama Persib. Hampir mau cabut. Hampir mau cabut dan ya itu kayak gimana ya, Persib itu kayak kehilangan sosok pemimpin lah di lini belakang. Soalnya dari 3 back tengah yang ada di Persib kayak ada Julio Cesar, Patricio Marticardi sama Barba, yang paling dominan komunikasinya itu di Barba. Soalnya emang dari segi pengalaman Barba jauh sih. Jauh. Dia pernah main di Como, di Serie A juga udah banyak pengalamannya. Dan ya menurut saya kredit poinnya bisa di Barba. Karena pas dia udah selesai dan dia profesional juga. Dia punya masalah, tapi waktu main di lapangan tuh nggak bawa-bawa masalah dia. Jadi lapangan ya fokus main aja, nggak bawa-bawa masalah di dalam lapangan kayak gitu. Kalau menurut lu siapa nih selain Barba? Ya tentu ya El Profesor, sama lagi Tom Hai. Itu adalah nyawa di Persib Bandung. Kemarin ya baru cetak gol sama asis ya. Kemarin nyetak gol dan jangan lupakan Bang Adam Alis. Itu pemain bisa dibilang kayak clutch player lah. Dia itu nggak selalu bagus di start match, cuman di beberapa pertandingan terakhir yang mana itu pertandingan penting, justru dia jadi sosok utama kemenangan Persib. Nah itu luar biasa. Salah satunya melawan Persija kemarin di Samarinda ya. Dia tuh bisa jadi penentu kemenangan di laga-laga penting tuh. Dia spesialis super sub kalau nggak salah. Magicnya ada Malis tuh. Sampai waktu lawan Selangor ya? Ya. Selangor itu ada Malis sudah, itu udah membalikan keadaan banget lah waktu lawan Selangor kayak gitu. Remontada kan jadi 3-2 waktu.
Iya. Lalu ini apa nih yang harapan lu nih untuk musim depan dan lu yang perlu diperbaiki di Persib Bandung biar bisa bersaing di kompetisi Asia. Kayak kemarin kita kalah di 16 besar ya. Di laga tandang kita kacau sekali, baru di laga kandang baru kita Agak meninggal. Iya. Persib Bandung tentu tahun depan fokusnya sama kayak musim ini adalah main di ACL 2 dan juga di Liga Indonesia. Faktor yang paling penting adalah tetap di bagian lini depannya, karena jujur aja walaupun terkesan seperti upgrade dari DDS ke Berginho dan Endriang sama Siraman, cuman ternyata mereka ini belum memenuhi ekspektasi dari Boboto itu sendiri dan dari Persib Bandung itu sendiri, karena kalau kita lihat dari torehan golnya itu sangat jauh dibanding dengan striker terdahulunya. Makanya kita perlu penyerang baik itu di sektor kiri, tengah maupun di sektor kanan, itu yang paling penting sih. Sama satu lagi, kalau misalkan Barber umurnya kan mau pulang lagi ke Italia tuh, nah itu harus kita cari pengganti pemain seperti Barber. Oke, lu Dim, apa? Siapa pemain yang perlu didatangkan Persib biar bisa bersaing? Karena kan nggak mungkin dong bertahan di levelnya lokal terus, pasti pengen bersaing juga, membawa nama Indonesia juga di kompetisi Asia. Kalau pemain yang pengen didatangkan Persib, salah satunya Peralta. Itu buat ganti, kan kita kan kesulitan di lini penyerangan. Nah itu butuh sayap-sayap yang kayak Peralta. Peralta sama mungkin rumornya ada isu juga kiper kan mau datang ya? Iya. Anaknya Ronald Koeman. Iya. Ya benar. Cuman kita nggak tahu tuh, karena kan emang kurangnya dari TJ itu bagus, cuman dia itu kiper klasik lah. TJ itu nggak bisa bangun serangan dari bawah. Makanya butuh sosok kiper yang bisa memulai permainan build up dari belakang, karena kan sekarang yang dibutuhin itu kiper selain bisa ya emang at least kan dia nggak boleh kebobolan, cuman tetap bisa harus bangun serangan lah. Nah itu salah satu kuncinya, mungkin musim depan Persib akan beli kiper baru. Oke, harapannya ya musim depan Persib bisa berbicara lebih banyak lah di kompetisi Asia. Oke teman-teman semua, Football People, demikianlah episode kita kali ini. Namun sebelum penutup, kita berikan kesempatan kepada teman-teman satu kata untuk Persib musim ini dan juga harapannya untuk musim depan. Ya, satu kata untuk musim ini. Hat-trick. Oke, lu Dim. Satu kata untuk musim ini, Vamos. Oke, kalau harapannya nih buat musim depan buat Persib. Yaitu beli pemain baru yang pasti kualitasnya harus untuk ACL 2, dari kiper, back, pemain tengah sama pemain depan, yang tiga pemain depan tuh harus ganti semua tuh. Itu sih harapannya. Oke teman-teman semua, demikianlah episode kita kali ini. Selamat menonton dan semoga nggak bosan-bosan ya sama video kita, dan pantengin terus video kita di episode selanjutnya.